Saya nggak suka yang dingin-dingin. Saya suka yang bergairah, yang bernyala-nyala. Pastikan kau hidup di sana. Di dalam nama Yesus. Karena Yesus datang untuk menghidupkan. Iman itu membawa kita bernyala-nyala. Amin. Baik, kasih senyum kanan kirinya. Ya. Dan silakan duduk. Good. Saya mau meminta perhatianmu, karena harus begitu supaya kau memperhatikan saya. Karena saya sudah ganteng-ganteng ini sekarang. Itu pun gak diperhatikan. Baiklah. Saya mau 30 menit. Sudah masih ingat 2 minggu yang lalu? Saya minta fokusmu 30 menit. Dan itu sangat powerful. Dan saya mau 30 menit. Saya nggak mau panjang-panjang. Cukup sepatah kata, Tuhan, hambaku akan sembuh. Cukup engkau menangkap satu kata, hidupmu tidak akan sama. Bagaimana caranya Papaku menangkap satu kata, menangkap firman-Nya? Dengan memberi fokus, memberi perhatian, dan memberi hati. Mau 30 menit? Siap 30 menit? Coba lihat dulu kanan kirinya. Ada yang burung pipit? Semua burung Raja Wali. Nggak boleh bohong. Kalau dia burung pipit, suruh dia cuci muka dulu. Oke, Raja Wali. 30 menit. Statement saya adalah seperti ini. Mengapa iman mereka besar? Mengapa iman mereka besar? Siapa yang kita ingat dengan pertanyaan itu? Perwira Kapernaum. Yesus berkata kepadanya, iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Israel. Masih ingat cerita itu? Siapa lagi yang kita ingat tentang iman yang besar? Perempuan Kanaan yang percaya. Bisa paham maksud saya? Yesus berkata, iman sebesar ini. Apa yang menghebohkan cara berpikir, bukan cara berpikir, apa yang menghebohkan pemikiran kita adalah begini, saudara. Perwira Kapernaum yang disebut Yesus imannya besar, dan perempuan Kanaan yang imannya besar, itu bukan orang yang sering datang ke gereja. Bukan juga seorang pelayan di bait suci. Bukan juga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tahu semua tentang kitab-kitab Tuhan. Dan juga bukan salah seorang murid Tuhan Yesus. Mereka orang biasa. Saudara, gambaran apa yang kita buat untuk merenungkan perwira Kapernaum adalah seorang petugas keamanan. Seperti apa petugas keamanan sehari-hari? Tiap hari bekerja di luar, bersentuhan dengan orang-orang yang kriminal. Saudara, nggak mudah hidup di domain itu. Mungkin saja karena tugasnya nggak datang ke gereja, karena menjaga keamanan. Tapi Yesus berkata, iman sebesar ini, itu kadang-kadang membuat saya malu. Dan kadang-kadang membuatmu nggak malu karena kau tersenyum saja. Hanya saya yang malu di ruangan ini. Karena saya membandingkan hidup saya yang tiap hari bersekutu dengan kitab suci. Tapi kadang-kadang saya menyadari iman saya nggak sebesar itu. Hari ini engkau akan tahu kuncinya. Apalagi bicara perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Bukan umat Tuhan. Papa,
Aku belum pernah baca ayat itu, tunjukkan dulu ayatnya. Baik, saya tunjukkan. Yesus berkata, iman mereka besar. Matius 8:10. Matius 8:10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, termasuk yang mengikuti mereka. Bukan, yang mengikuti Yesus saat itu. Termasuk 12 muridnya ini. Iman perwira ini lebih besar. Satu ayat lagi mengenai perempuan Kanaan, Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-28. Maka jawab Yesus. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Rahasia iman yang besar. Mengapa iman mereka besar? Yesus yang berkata loh. Dan ini patut kita percaya karena Yesuslah yang memimpin iman kita. Mereka bukan orang-orang yang biasa datang ke gereja. Bukan orang yang tahu kitab suci. Tapi mengapa? Saya menjawabnya seperti ini. Mereka mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalian tahu perwira Kapernaum kenapa imannya besar? Saya menemukan di perikop lain di Lukas pasal 7, sebelum dia berkata seperti itu kepada Yesus, katakan sepatah kata, karena dia lebih dulu mendengar berita tentang Yesus. Sama seperti perempuan pendarahan. Bisa paham? Coba kita lihat Lukas pasal 7. Ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, itu asal muasalnya. Gak langsung serta merta dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus setelah mendengar tentang Yesus. Masih ingat perempuan pendarahan? Dari mana asalnya dia mengalami terobosannya? Dari saat dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi iman perwira Kapernaum ini besar karena dia mendengar berita tentang Yesus. Perempuan Kanaan yang percaya juga imannya besar karena mendengar berita tentang Yesus. Lalu kita menjawab di ruangan ini, kami juga Papa. Bukan hanya mendengar berita tentang Yesus. Dari A sampai Z kami tahu tentang Yesus. Tapi kenapa ya? Iman kami nggak sebesar itu. Lalu saya menjawab, mereka mendengar berita tentang Yesus dan percaya. Lalu kau menjawab lagi, aku juga Papa percaya. Tapi kenapa imanku nggak sebesar itu? Yang percaya dengan komunikasi yang saya buat tadi angkat tangan. Ya karena saya juga seperti itu. Hari ini kita nggak boleh malu. Kita harus jujur dengan hidup kita. Karena Tuhan mau kita imannya besar. Hari ini engkau harus memasuki iman yang besar. Waktu saya berdoa, Roh menuntun. Mengapa imanku yang tahu banyak tentang Yesus tidak sebesar perwira Kapernaum itu? Tuhan kasih statement sama saya seperti ini. Saya mau membaca, tulis di depan. Ini suara Roh bagi kita. Mengapa imannya besar? Imanku tidak, padahal mungkin saja saya lebih banyak tahu tentang Yesus. Statementnya adalah seperti ini. Mereka, ini yang imannya besar. Bisa paham? Perwira Kapernaum, perempuan Kanaan, atau siapapun yang dimasukkan dengan label imannya besar. Bisa mengerti? Mereka hanya, garis bawahi hanya. Mereka hanya percaya pada berita tentang Yesus
Mereka hanya percaya pada berita tentang Yesus sebagai satu-satunya kebenaran, dan menolak percaya pada berita yang lain. Itu yang membuat mereka berbeda. Saya ulangi statementnya, karena ini datang dari Roh. Mereka hanya percaya pada berita tentang Yesus sebagai satu-satunya kebenaran, satu-satunya dasar iman, dan menolak percaya pada berita yang lain. Sudah dicatat? Thank you. Mungkin kalian berkata di tempat dudukmu, aku juga seperti itu. Jujur, mungkin kita percaya pada Yesus, tapi juga percaya pada orang lain. Coba cek tentang kesuksesan, coba kesuksesan saja. Berapa keyakinan kau pegang di sini? Coba dulu. Tentang kesuksesan, tentang masa depan, tentang keuangan, tentang kekayaan. Coba jujur. Berapa keyakinan di sini? Jangan-jangan ada keyakinan tentang firman. Ada juga keyakinan dari orang tuamu, dari teman-temanmu, tentang kesembuhan. Coba. Berapa keyakinan di situ? Kadang-kadang, saudara, itu jadi clash di batin saat kita menghadapi cobaan. Itu tandanya kita tidak memegang satu-satunya iman. Waktu saya mendapatkan statement ini, saya jujur dengan diri saya, ya Tuhan, saya masih memegang banyak keyakinan dari orang lain. Mungkin yang saya lihat sukses, mungkin yang saya lihat orang yang berhasil, tapi bisa clash dengan keyakinanku pada firman tentang Yesus. Dari mana itu muncul? Di saat saya melewati cobaan, ujian, perjalanan hidup. Beri aku ayatnya, Papa. Saya berikan. Saya mendapatinya dari Markus pasal yang kelima ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Siapa ini? Perempuan pendarahan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu keyakinan yang datang saat dia mendengar berita tentang Yesus. Mengapa ini terjadi dalam dirinya? Mundur satu ayat ke belakang. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Hal ini membuat dia kehilangan keyakinan kepada yang lain, kepada orang, kepada uang. Ini namanya desperate. Mungkin dia memiliki uang yang banyak dan menaruh harapannya pada uangnya untuk kesembuhannya. Uang tidak menjawab. Dokter spesialis, apapun itu disebut, tidak menjawab. Malah keadaannya makin memburuk. Sampai dia mendengar berita tentang Yesus. Dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Dia melihat kepada satu-satunya, yaitu Yesus. Ini memunculkan iman yang besar, saudara. Kenapa? Karena tidak bimbang hatinya. Kenapa kita bimbang? Ada 2, 3, 4 keyakinan di batinmu. Dan keyakinan itu selalu bersuara. Asal tidak bimbang hatinya. Dan saya mengerti sekarang bahwa, dengerin Papa baik-baik, iman yang besar, mari fokus kepada saya. Iman yang besar dasarnya iman yang murni.
tulis dengan huruf besar. Kalau iman kita tidak murni, tidak satu-satunya Yesus, susah kita membangun iman yang besar. Saya akan kasih kita ayatnya, tapi tunggu dulu. Itu yang membuat perwira Kapernaum ini berkata, katakan sepatah kata, aku percaya padamu, tidak pada yang lain. Bang, mujizat datang kepadanya. Karena imannya besar. Saudara, dengarkan saya. Kalau kita punya beberapa keyakinan di dalam batin kita, ya kita sebagai orang percaya yakin pada Yesus. Tapi kalau kita cek, kadang kita yakin juga pada yang lain. Bisa paham maksud saya? Kenapa kita berani dan harus menanggalkan semua keyakinan yang salah itu? Dengarin, karena hanya Yesus Tuhan. Jadi kalau kau taruh hanya Yesus satu-satunya keyakinan dan dasar hidupmu, engkau tidak akan kecewa. Karena Yesus satu-satunya Tuhan. Ingat, Dia Tuhan. Nomor 2, satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Percayakah kalian bahwa orang yang kalian percaya selain Yesus tidak Tuhan? Kenapa kau yakini? Ayo benturkan dia pada kebenaran bahwa selain Yesus tidak pantas untuk dijadikan dasar iman. Haleluya dengan panjang. Ini kunci memiliki iman yang besar, yang memindahkan gunung, asal tidak bimbang hatinya. Kalau kita mau membawa Indonesia yang baru, kota demi kota, bertekuk lutut kepada Yesus Raja, imanmu harus besar. Tutup mulut yang lain. Yesus adalah Tuhan. Nomor 2, Dia satu-satunya Tuhan. Katakan itu dengan keras pada dirimu, supaya keyakinan yang lain menyingkir. Yesus Tuhan dan satu-satunya Tuhan. Dia layak dipercaya. Yang lain tidak Tuhan. Mengapa kau percaya? Tahu yang ketiga, kenapa Yesus harus kita jadikan satu-satunya? Dia terbukti mengasihimu. Dia terbukti mengasihimu. Dia mati bagi kita. Ada yang mati bagimu? Dengan kasih setulus itu, tanpa syarat loh. Mengapa kita ragukan Yesus? Dia Tuhan, satu-satunya Tuhan. Dia terbukti mengasihi kita. Dan tahu yang keempat, Dia memegang janjinya. Singkirkan yang lain. Itu membuatmu tidak teguh, membuatmu tidak kokoh. Semua yang di luar Yesus adalah kelemahan, kebohongan, dan mudah digoncangkan. Apa yang saya sampaikan, kalau saya tidak salah 2 minggu yang lalu, kalau engkau bangun hidupmu di atas dasar Yesus yang benar, hidupmu akan sekokoh batu karang. Alam maut tidak menguasainya. Engkau akan mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Masih ingat itu? Berikan 4 alasan kenapa Yesus harus jadi satu-satunya keyakinanmu. Nomor 1, Dia Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia Tuhan. Sekalipun banyak Tuhan di luar sana, Dia satu-satunya Tuhan. Kurios, penguasa tunggal. Haleluya. Yang kedua, iya, Dia satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, iya, Dia terbukti mengasihi kita, saudara. Ada yang sebegitu terhadapmu selain Yesus? Cek saja coba. Hanya Yesus yang benar-benar tulus, tanpa syarat mengasihimu, menerimamu. Yang keempat, iya. Mengapa kita tidak percaya lagi? Come on. Dengan begitu, lihat saya, 15 menit lagi. Dengan begitu engkau akan bisa berkata, Yesus satu-satunya dasar imanku. Ini dasar iman yang murni. Dasar menjadi iman yang besar itu.
Iman yang murni adalah dasar dari iman yang besar. Yudas 20, saya kasih ayatnya. Yudas pasal 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi membangun iman kita di atas dasar imanmu yang murni. Bisa mengerti maksud saya? Bangunlah dirimu itu adalah ukuran yang besar. Kalau kita membangun sesuatu, ukurannya bisa macam-macam loh. Bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Kata bangunlah di sini itu ukuran yang besar. Jadi membangun diri dalam ukuran yang besar harus di atas dasar iman yang murni. Ingat pesan Papa ini. Membangun hidupmu, membangun imanmu besar harus di atas dasar imanmu yang paling suci atau yang murni. Bangunlah dirimu di ayat itu bukan ukuran yang kecil ya. Itu artinya ukuran yang besar. Kalau di bahasanya itu seperti ini, yang mega. Lebih besar dari besar. Jadi kalau kita mau membangun hidup yang mega dengan iman yang mega itu harus dasarnya iman yang murni. Yesus akan berkata kepada kita, imanmu besar. Jadi ini tidak ditentukan seberapa rajin engkau datang ke gereja, seberapa paham kitab suci, seberapa murni imanmu. Tidak ada tandingan keyakinan di batinmu. Yesus hanya satu-satunya keyakinan. Iman kita akan besar. Bisa paham maksud saya? Coba kita ke Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalian tahu itu maksudnya apa? Harus dari iman yang murni di atas iman yang berikut. Kesusahan kita membangun iman dari level ke level, dasar iman di bawah itu tidak murni, makanya tetap keropos. Bisa mengerti? Kita bertumbuh dari iman kepada iman, tapi pastikan iman di bawahnya itu harus murni. Itulah membangun diri menjadi besar. Amin dengan panjang. Jadi kalau masih ingat yang hari Kamis si pencuri mau mencuri imanmu, nah itu problemnya. Kalau kita tidak sadar bahwa dia berjalan di sekeliling kita, dia akan menyerang imanmu. Bagaimana membangun iman di atasnya? Kan mudah rubuh. Itu yang membuat kita kadang kita membangun rubuh lagi, membangun rubuh lagi. Dengarkan saya baik-baik. Di situ disebut iman dan memimpin kepada iman. Siapa pemimpin iman kita? Yesus. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Dia akan memimpin kita dari iman kepada iman. Kalau hanya dia satu-satunya sumber keyakinan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Stop dulu. Ingat tadi Roma 1? Mereka hidup dari iman kepada iman. Berarti yang memimpin kita itu Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Stop. Siapa yang memimpin? Yesus. Makanya jadikan dia satu-satunya. Jadikan Yesus satu-satunya. Dan dengarkan, inilah iman yang besar. Kalau engkau memiliki iman seperti ini, masih ingat iman yang mengalahkan dunia, mengubah keadaan, menyingkirkan yang lama, mengatakan tunduk pada musuh,
Kau akan alami itu kalau Yesus satu-satunya. Bisa paham? Amin 2 kali. Dan kau akan mengalami yang ini lagi kalau imanmu besar. Mari kita lihat dulu Ibrani 11. Kau akan mengalami ini, saudara. Ibrani 11 ayat 33. Kau akan mengalami ini selain iman yang mengalahkan dunia itu. Ibrani 11 ayat 33. Sudah sampai? Kita baca dengan gagah dulu. 33 sampai 34. Siap? Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Itulah imanmu, imanmu, imanmu. Haleluya. Amin, amin. Apa yang saya sampaikan hari Kamis kemarin, engkau senjata Allah. Engkau senjata Allah. Saya mau ayat 33 kita baca dengan gagah sekali lagi sampai 34. Dua-dua ya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Haleluya dengan panjang. Dengarin, anak-anakku yang kekasih dalam iman, kalau kita punya potensi sebesar ini, heran nggak kita sekarang kalau si pencuri ingin mencuri imanmu? Mengertikah kita sekarang mengapa setan itu menyasar imanmu? Karena imanmu menghasilkan yang begini. Masih ingat 2 minggu yang lalu, apakah kau menyerah dengan keadaanmu? Membiarkan keadaanmu begitu-begitu saja? Kalau kita tidak menyadari iman sebesar ini, kau nggak akan bisa mengubah itu. Imanmu mengalahkan dunia. Satu lagi, kau akan menikmati iman seperti ini. Mari kita lihat dulu Markus pasal yang ke-11 ayat 22 23. Oh, kita berdoa bahasa roh 1 menit setelah ini, boleh? Setelah kau baca ini, injak iblis di bawah kakimu. Jangan biarkan keadaanmu, kalau itu tidak datang dari Tuhan, mengiringimu terus. Hentikan itu. Oh, Rabakabahani. Mari kita baca Markus 11 23. Sudah sampai di sana? Dua ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu. Berdoa bahasa roh 1 menit. Oh, rabakadabarilebe rabakadabahai. Brendebe nasoko bahande. Datanglah iman sebesar ini di ruangan ini demi nama Yesus. Datanglah iman sebesar ini di hatimu. Datanglah iman sebesar ini di hidupmu. Ubah keadaanmu, ubah sekitarmu, buat perbedaan dengan iman yang besar. Datanglah di ruangan ini, datanglah di ruangan ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, datanglah di ruangan ini. Oh, rabakadabarilebe rabakadabahande, robodamakabarilebe rabakadabahai, eralamakadabasakabahande rebe rabakadabahai. Oh, datang dalam hidupmu, datang di hatimu, datang iman yang besar seperti ini.
Haleluya. Haleluya. Aku memberkatimu umat Tuhan, supaya engkau memiliki iman yang besar, iman yang mengalahkan dunia, iman yang menaklukkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut singa-singa, memperoleh apa yang dijanjikan di dalam nama Yesus, memadamkan api musuh. Kita tidak menyerah dengan kondisi kita. Kita tidak mengalah dengan setan. Dia pencuri, dia membunuh, membinasakan. Engkau harus memegang imanmu. Hanya Yesus satu-satunya. Itulah dasar imanmu. Iman yang besar, iman yang mega, iman yang memindahkan gunung, iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Jangan biarkan dia mencuri imanmu, mengkontaminasi imanmu, menaruh keyakinan yang lain. Yesus satu-satunya, dia satu-satunya. Singkirkan yang lain. Haleluya. Lihat Papa, kita harus berani hari ini. Saya berkata padamu, engkau harus berani hari ini. Berani menanggalkan keyakinan yang lain. Harus berani. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di waktu yang krusial. Jangan bermain-main lagi dengan hidupmu. Kalau Roh mengundang kita untuk memiliki iman yang besar, responi. Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan, terbukti mengasihimu dan berpegang pada janjinya. Dia layak dipercaya. Apakah kalian heran sekarang mengapa setan ingin mencuri imanmu? Karena dia tahu imanmu mengalahkannya. Imanmu memijak kepalanya di bawah kakimu. Imanmu. Dan yang terakhir, bisa berdiri. Saya suka dengan gairah. Kalau engkau menyadari bahwa imanmu harus murni, supaya engkau bisa membangun iman yang besar, maka dengarkan pesan saya. Ingat kembali yang hari Kamis. Engkau harus tahu iblis berjalan keliling-keliling melalui orang-orang di sekitarmu. Katakan iblis. Angkat tangannya yang tahu. Iblis di 1 Petrus 5 ayat 8 diilustrasikan seperti apa? Singa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Tapi itu simbol. Yang kedua, siapa yang tahu kalau Yesus pernah ilustrasikan tentang setan yang lain sebagai apa? Kalajengking, serigala. Dan Paulus, ini yang terakhir, dengarin saya. Paulus menasehati jemaat di Efesus yang mengalami revival kayak kita ini. Paulus berkata, waspada terhadap serigala. Kita lihat. Setelah itu saya selesai. Pegang nasihat papamu. Karena hidupmu penting, saudara. Hidupmu penting. Kisah 20 ayat 29. Jadi bisa nanti sehabis dari ibadah ini kau menjumpai serigala-serigala itu. Karena ini simbol-simbol dari iblis. Dia memakai orang-orang. Engkau harus bisa mengidentifikasi mereka. 29, kisah 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas. Ini bukan iblis, bukan setan, bukan roh-roh jahat. Ini orang-orang. Supaya kita bisa memahami, ini orang-orang. Berarti seperti singa itu yang digambarkan Petrus itu juga melalui orang-orang.
Bisa mengikuti Papa. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Apa kerjanya? Mencuri iman. Ingat ya, mencuri imanmu. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Berarti orang percaya loh. Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Karena orang percaya itu lebih berbahaya. Dia membawa ayat-ayat Alkitab. Yesus menasihatkan, dari buahnya engkau tahu. Apa buahnya? Hidupnya. Lihat hidupnya, lihat keluarganya, lihat dia mendidik anak-anaknya, lihat keuangannya, lihat semuanya. Kalau itu tidak mencerminkan ajaran yang sehat, tinggalkan. Banyak serigala yang buas sekarang ingin menerkam iman kita. Yesus berkata, dari buahnya engkau tahu. Lanjut, ayat 30 kita baca bersama-sama boleh? 2, ya, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hati-hati orang yang berargumen doktrin denganmu. Ini ciri-ciri serigala. Tidak ada berargumen doktrin kecuali kabar Injil, ajaran yang sehat untuk membawa hidup orang percaya dalam kemenangan. Bukan adu-adu doktrin. Dia punya motivasi menarikmu pada doktrinnya itu. Itu serigala yang buas. Kalau dia betul-betul adalah nabi Tuhan, tunjukkan buah hidupnya supaya orang bisa mengikuti. Engkau harus menelanjangi kedok seperti ini. Papamu pun seperti itu. Kalau hidup saya tidak mencerminkan Kristus, tinggalkan saya. Anak kita tidak bisa bersembunyi karena kita memilih kitab suci, saudara. Terbuka semua. Dengarin Papa. Saya akhiri di sini. Dengarin. Statement saya ini penting. Di atas dasar imanmu yang murni, disitulah kau membangun iman yang besar. Bukan iman yang rapuh, yang lemah, yang mudah takut, mudah gagal, mudah menyerah. Lihat Ibrani pasal 11, gak ada iman seperti itu. Problemnya di mana, Papa? Problemnya engkau membangun imanmu itu di atas dasar yang murni atau bercampur. Banyak keyakinan di sinimu. Aku percayanya Yesus, tapi lihat itu katanya. Benar juga kok, kulihat kok. Nah itu yang membuatmu menjadi lemah. Hati-hati serigala buas. Kau harus mengasihi Yesus, mempercayai dia satu-satunya, dan jangan duakan Yesus di hati. Dengarkan, orang yang beriman seperti yang Papa maksud, orangnya hebat. Engkau akan membuat perbedaan. Angkat tangan ke surga. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kau menerangi jalan-jalan kami, menerangi masa depan kami, menerangi hidup kami untuk berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang berkenan di hadapanmu, di tengah hiruk pikuknya ajaran-ajaran yang tidak sehat di luar sana, di tengah hiruk pikuknya pemberita-pemberita Injil palsu. Aku melihat jalan yang terang, melihat kebenaran, melihat Yesus satu-satunya Tuhanku, Allahku, Rajaku. Aku mempersembahkan hidupku dan hatiku hanya kepada Dia saja. Saudara, Papa yakin hari ini akan berbeda bagi kita. Terang ini akan bersinar di hatimu dan
mulai waspada, mulai berjaga-jaga, karena iman di hatimu itu adalah sangat-sangat penting bagimu, bagi Tuhan. Sebab di mana ada iman, Tuhan ada di sana. Di mana ada iman, Roh Kudus ada di sana. Imanmu sangat-sangat penting. Ayo angkat tanganmu, berdoa di dalam roh sebentar, sambil engkau memateraikan keyakinanmu tentang firman ini, sehingga engkau memiliki keteguhan untuk menjaga hatimu, menjaga imanmu. Oh, haleluya, haleluya.